mulai dan sudah kita record ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur ya kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan nikmatnya ya, karunia dan hidayahnya. Pada siang hari ini, hari Rabu ya, tanggal 21 Juli 2021, di saya jam 12.41 ya, kita masih diberikan kenikmatan kesehatan ya, lahir batin, jasmani rohani Bapak Ibu ya, diberikan nikmat kesehatan, di mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan pelatihan ya, belajar meningkatkan kompetensi dan keterampilan kita sebagai pendidik di SMP ya, dan juga Bapak Ibu guru yang dari berbagai wilayah ya, ini ada SD, SMA, dan lain-lain ya. Yang saya hormati Ibu Pengawas ya, yang terhormat Ibu Dwi Yusmiharsi yang sudah hadir, Ibu Tati ya juga sudah hadir, sekaligus sebagai narasumber kita untuk pelatihan best practice ini. Sebelum kegiatan kita mulai ya, nanti ada paparan dari narasumber kita ya, dari Ibu Pengawas. Terlebih dulu kami selaku pengurus Forum MGMP ya di Kabupaten Bogor menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu semua ya atas kehadirannya, semangatnya. Kalau di grup WA itu hampir 200-an ya peserta ya, namun yang masuk ya sekitar 25 ya, baru 25, mungkin masih di perjalanan ya, mempersiapkan diri untuk bisa bergabung di room ini. Ibu Pengawas yang saya hormati, Bapak Ibu guru di seluruh tanah air ya, karena ini bukan hanya Kabupaten Bogor, ya, dari berbagai daerah ya, karena ini dulu grupnya grup Kanva ya, yang dipimpin oleh Pak Denny dan Bu Dona itu, ini dari peserta dari berbagai daerah. Perlu kami sampaikan di awal kegiatan ini bahwa pelatihan ini bersifat daring menggunakan Microsoft Teams seperti biasa ya, sebagai kelanjutan dari kegiatan Forum MGMP, di mana pada kali ini ya, ini pelatihannya adalah best practice, ini yang tahap ketiga ya. Karena sebelumnya pada tahap 1 dan tahap 2 sudah selesai ya, dan sudah menghasilkan produk best practice ya. Nah, perlu kami sampaikan bahwa pada kegiatan ini nanti peserta diminta aktif Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti diberikan semacam take home ya, dengan tujuan agar Bapak Ibu lebih paham ya, terampil, karena ini sifatnya karya tulis ya, karya tulis ilmiah. Bapak Ibu harus menulis, harus mau menulis, kalau tidak nanti tidak akan bisa-bisa gitu ya, seperti itu. Nah, seperti pada tahap 1 dan tahap 2 ya, pelatihan best practice, dan kita mengambil pelajaran dari yang tahap sebelumnya. Pada waktu itu kita setelah paparan dari narasumber, kemudian Bapak Ibu interaktif ya, ada sesi diskusi, curhat dan sebagainya terkait dengan best practice ya, yang akan Bapak Ibu susun ya. Setelah itu di hari kedua, ketiga atau keempatnya Bapak Ibu nanti dipersilahkan untuk menyampaikan hasil best practice sesuai dengan teori, sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh narasumber ya, Ibu Pengawas kita, seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, sebagai gambaran ya, jadi best practice ini diadakan oleh Forum MGMP itu sebagai salah satu solusi Bapak Ibu ya, salah satu solusi sebagai pengganti karya PTK Bapak Ibu ya, karena memang di masa pandemi ini Bapak Ibu tidak diperkenankan membuat PTK karena tidak memenuhi syarat layaknya sebuah PTK yang ideal ya. Oleh karena itu best practices sebagai salah satu solusi buat Bapak Ibu, baik untuk kenaikan pangkat ya, untuk karir, untuk akreditasi dan sebagainya yang menyangkut karir Bapak Ibu ya. Ibu Pengawas yang saya hormati dan Bapak Ibu semua di seluruh tanah air ya yang berbahagia,
seperti itu yang bisa diantarkan ya kami selaku pengurus forum ya. Pada prinsipnya nanti Bapak Ibu mendengarkan ya diskusi dan tanya jawab pada narasumber ya. Untuk hari ini ada ya sebenarnya memang berdua ya, Bu Dwi dan Bu Tati memang selalu bersama dengan kita, tapi nanti bergantian saja ya. Walaupun di undangan itu hari ini Bu Dwi ya, tapi nanti bisalah nggak apa-apa terserah saja. Selang-seling ya dengan Bu Tati itu silahkan saja. Ya. Bapak Ibu, marilah kegiatan ini sama-sama ya kita buka ya dengan bacakan basmalah ya. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya untuk pertama ya kita serahkan dulu kepada narasumber kita ya yang terhormat mungkin Bu Dwi dulu ya, Bu Dwi Yusmiharti untuk memaparkan PPT-nya ya yang best practice. Nanti Bapak Ibu silahkan disimak dan silahkan untuk tanya jawab. Silahkan Bu Dwi. Ya, baik. Terima kasih. Selamat siang. Salam sejahtera. Semuanya sehat untuk kita semuanya. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Rekan pengawas, adik saya, Dek Hajah Tati Rahayu yang saya banggakan. Kemudian Ketua Forum MGMP bersama tim yang saya banggakan. Tak lupa rekan-rekan guru semuanya yang saya cintai. Bu Dwi, maaf termute ya. Termute nih. Sepertinya terklik ya. Bapak Ibu gimana suara Bapak Ibu? Terdengar suaranya Bu Dwi? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oh iya, maaf, ini ya, termute ya. Ya, Bu. Baik, iya. Teman-teman, perlu kita sikapi bersama. Hari ini suasana kita pada masa yang agak sulit, sehingga kita semuanya perlu menyikapi, menantang diri kita, selalu berusaha agar kita semuanya dapat menjalankan tugas-tugas kewajiban kita sebagaimana mestinya. Bapak Ibu yang saya cintai, saya banggakan, tentunya satu hal yang sungguh luar biasa, kita bisa bersama-sama belajar, meningkatkan kompetensi, agar kita semuanya selalu memiliki nilai plus tambahan, baik berkarier maupun dalam mengembangkan mutu layanan pendidikan di sekolah. Baik, izinkan saya membuka share-nya ya Pak ya, untuk Bu. Slide kami. Best practice sudah bisa kelihatan di Bapak Ibu? Tayangannya bisa dilihat? Sudah terlihat. Oke, nah, mengapa best practice yang bisa kita laksanakan di masa pandemi ini? Karena pada masa pandemi tidak memungkinkan seorang guru melaksanakan penelitian tindakan kelas. Jadi yang dirujuk atau yang direkomendasikan untuk pengembangan karier kita, untuk publikasi ilmiah kita dalam bentuk laporan best practice guru. Nah, siapa saja yang berhak menuliskan best practice? Tentunya karena kita di kalangan guru, semua guru boleh melaporkan best practice-nya. Fungsinya untuk apa best practice itu? Bagi guru sendiri ini bermanfaat untuk dirinya, di mana seorang guru mampu merefleksikan, mengevaluasi diri, apa yang sudah dilaksanakan dalam 1 tahun berjalan. Jadi, best practice ini dituliskan sebagai pengalaman
yang dianggapnya pengalaman itu paling baik dalam kurun waktu 1 tahun berjalan. Sedangkan PTK, kalau PTK itu dilaksanakan boleh 1 semester 1 PTK, 1 tahun bisa 2 PTK. Namun saat ini PTK tidak bisa dilaksanakan, kenapa? Ada satu kriteria dalam menuliskan PTK, dalam melaksanakan PTK, diantaranya PTK ini diberikan layanan yang sama kepada siswa dalam satu kelas dengan fasilitas tempat yang sama. Itu kriteria seseorang melaksanakan penelitian tindakan kelas. Yang diteliti adalah di dalam kelasnya, satu kelas, dalam waktu yang sama, dan juga fasilitasnya sama. Sementara pada masa pandemi ini, kita mempunyai siswa, misalnya kita pilih kelas 8A. Kelas 8A belajarnya dengan tatap muka terbatas, separuh masuk, separuh masih di rumah. Atau kita menggunakan pembelajaran jarak jauh. Sehingga anak-anak dari satu kelas yang kita layani itu fasilitasnya berbeda. Ada yang HP-nya bagus, ada yang pakai laptop, ada juga yang HP-nya nunggu bapaknya pulang kerja baru bisa membuka HP-nya. Ini fasilitasnya. Tempatnya satu kelas tapi tempatnya tersebar di rumah masing-masing. Sebagian ada di sekolah kalau PTM. Nah ini maka layanan yang kita berikan tidak bisa maksimal dalam satu tempat dengan fasilitas yang sama di kelas tersebut. PTK tidak dibenarkan dalam masa pandemi ini. Ya, untuk itu kita bisa melakukan pengembangan atau publikasi ilmiah dalam bentuk yang lain. Nah, inilah best practice, merupakan salah satu alternatif pengembangan profesi guru dalam publikasi ilmiah. Bapak Ibu guru yang saya cintai, saya banggakan, guru-guru yang hebat, yang ingin selalu meningkatkan kompetensi dirinya, ada 3 bentuk pengembangan profesi guru. Yang pertama, melalui pengembangan diri. Pengembangan diri ini, nah Bapak Ibu saat ini ikut workshop online dengan laporan best practice. Beberapa waktu lalu ikut workshop dengan Canva, ikut workshop tentang kuisis, tentang media pembelajaran, pembuatan video pembelajaran. Nah itu bentuk-bentuk pengembangan diri melalui pelatihan-pelatihan yang Bapak Ibu lakukan. Bisa juga di sekolahnya ada IHT di sekolah, ada workshop di sekolah. Atau bisa juga kegiatan-kegiatan kolegial guru di MGMP. Itu pengembangan diri. Ada diklat, ada workshop, diklatnya bisa online, bisa diklat luring, tatap muka langsung ya. Kegiatan kolegial bisa online, dia tatap muka langsung, tergantung situasinya. Ini pengembangan diri. Nah, Bapak Ibu guru yang hebat yang hadir di ruangan saat ini, salah satu bentuk kegiatan Bapak Ibu mengembangkan diri melalui workshop atau diklat online, pengembangan laporan best practice. Kedua, pengembangan profesi guru bisa melalui publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah guru pun beragam. Ada yang berupa menulis buku, menulis diktat pelajaran, menulis modul bahan ajar yang digunakan untuk pembelajaran jarak jauh atau belajar mandiri anak-anak di rumah. Modul, diktat, buku, itu yang kepentingan pembelajaran.
Bisa juga publikasi ilmiah yang dilakukan dengan membuat laporan best practice. Jadi laporan best practice merupakan salah satu publikasi ilmiah dalam pengembangan profesi guru. Di samping ada banyak publikasi ilmiah dalam bentuk yang lain. Ya, PTK publikasi ilmiah. Kemudian menulis artikel di jurnal publikasi ilmiah. Menulis penelitian yang berkaitan dengan pendidikan itu termasuk publikasi ilmiah. Jadi banyak yang bisa dilakukan seorang guru berkaitan publikasi ilmiahnya sebagai salah satu bentuk pengembangan profesi guru. Yang ketiga, dalam karya inovatif. Guru yang hebat, guru yang profesional akan berkreasi bagaimana pembelajarannya menyenangkan. Bagaimana anak bisa memiliki keterampilan dalam pembelajarannya. Sehingga Bapak Ibu guru yang inovatif, yang kreatif, yang hebat-hebat ini memunculkan, membuat media pembelajaran, membuat alat peraga, membuat teknologi tepat guna yang mendukung tugas-tugasnya sebagai seorang guru, yang memudahkan pelaksanaan tugas-tugas profesi guru. Nah, karya inovatif ini beragam. Bu, saya membuat alat peraga dengan video pembelajaran. Karya inovatif guru. Bu, saya membuat penilaian dengan aplikasi. Karya inovatif guru. Bu, saya membuat alat peraga dengan 3 dimensi. Wah, keren. Itu semuanya merupakan karya inovatif guru. Apa yang sudah dihasilkan, kemudian dituangkan dalam deskripsi tata cara penulisan hasil karya inovatif guru. Jadi, untuk pengembangan profesi guru ini akan mendapatkan poin-poin yang maksimal kalau kita menuliskan, membuatnya dengan cara sesuai prosedur yang benar. Nah, bagi guru PNS, pengembangan profesi guru ini akan dikaitkan dengan pengembangan kariernya. Bapak Ibu saya pamer untuk memotivasi teman-teman. 1 April 2020 SK 4 saya terima. Berkat dukungan, dorongan, kerjasama dengan teman-teman guru, teman-teman kepala sekolah, teman-teman operator, saya mulungan, mengumpulkan, mengambil apa yang Bapak Ibu kerjakan dengan saya, kemudian saya tuliskan. Semua yang sudah saya kerjakan bersama Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu operator, menjadi satu kumpulan hasil kerja saya yang akhirnya dinilai, dan alhamdulillah Bapak Ibu, semua yang saya tuliskan dari pekerjaan-pekerjaan itu mendapatkan poin hingga mengumpulkan angka kredit penilaian yang sungguh mendukung pengembangan karier saya. Ini pamer ya, pamer untuk motivasi. Tapi semuanya itu bukan saya sendiri. Saya tidak bisa menyelesaikan semuanya tanpa kerjasama, tanpa bantuan, tanpa dukungan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, teman-teman operator di sekolah. Jadi saya melaksanakan semuanya itu, kemudian saya tuliskan, saya mintakan tanda tangan kepala sekolah, daftar hadir minta absen dari guru-guru, dari operator yang saya kumpulkan dalam suatu kegiatan, menjadi dokumen kinerja. Nah, teman-teman, bagi sekolah swasta, Bu, kalau yang guru negeri kan itu dinilai angka kreditnya. Kalau guru swasta untuk apa? Semua kegiatan pengembangan profesi guru ini akan menjadi poin bagi sekolah. Poin bagi guru waktu penilaian kinerja guru.
Sub kinerja guru poin 14, kita ingat, di sana guru profesional sudah melakukan kegiatan apa? Sudah mampu menganalisis, menindaklanjuti apa yang dilakukan dalam pembelajarannya atau belum? Nah, dari apa yang dianalisis, dilaksanakan, perbaikan dalam bentuk PTK. Itu bagi guru sendiri. Bagi sekolah, waktu akreditasi pada bagian mutu guru. Nilai mutu guru waktu akreditasi, salah satu diantaranya ditentukan bagaimana pengembangan profesi guru yang sudah dilaksanakan. Berapa banyak guru yang sudah menuliskan laporan best practice? Berapa banyak guru yang sudah melaksanakan PTK? Berapa banyak buku yang dihasilkan oleh guru? Nah, itu mencerminkan mutu guru. Berapa banyak alat peraga yang dipergunakan oleh guru sebagai karya inovatifnya? Semuanya akan berdampak bagi kemajuan satuan pendidikan di mana rekan-rekan guru berkarya. Jadi, jangan berpikir, wah kalau guru negeri mah ada angka kreditnya. Kalau kita guru swasta untuk apa? Nah, selain untuk kepentingan mutu sekolah, Bapak Ibu guru yang mampu menuliskan, ini bisa dikirim. Ikut lomba, dibukukan, kemudian nanti apa yang sudah dibukukan itu bisa dipublikasikan. Menambah income kita dari buku yang kita tuliskan. Karya inovatif yang Bapak Ibu susun, diupload di YouTube. Masuklah video-video pembelajaran, video karya inovatif guru yang menjadi YouTuber-YouTuber hebat. Dari YouTuber-YouTuber itu, Bapak Ibu guru akan meningkatkan penghasilannya. Jadi kita harus kreatif ya Bapak Ibu ya. Jangan berpikir, oh ini hanya untuk guru negeri. Tidak, semuanya ada. Ya, kita lanjutkan. Adapun pengembangan profesi guru itu tentunya menyangkut 5M-nya guru. Tugas pokok dan fungsi guru dengan 5M-nya. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai, menganalisis hasil belajarnya, dan melakukan tindak lanjut. 5M profesi guru ini, tugas pokok guru ini, hendaknya selalu ditingkatkan, selalu dikembangkan. Yang semuanya dalam rangka bagaimana seorang guru mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilannya. Di samping itu juga akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi peningkatan mutu pendidikan, khususnya dalam kegiatan mengembangkan mutu profesionalnya sebagai guru. Gitu ya. Silahkan teman-teman berkreasi dalam mengembangkan profesi ini. Ya. Bagaimana best practice dikatakan merupakan salah satu pengembangan profesi guru? Ini diatur dalam buku PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan, buku 4, pada unsur 2, yaitu pengembangan profesi. Ya. Dan subunsurnya, pembuatan karya tulis dan publikasi ilmiah di bidang pendidikan formal. 2F. Butir kegiatan 2 yang berbunyi menyampaikan prasaran berupa gagasan, tinjauan, ulasan ilmiah, atau best practice di bidang pendidikan formal dalam pertemuan ilmiah. Hasilnya adalah naskah atau makalah laporan best practice yang sudah diseminarkan. Satu best practice sudah diseminarkan, nanti angka kreditnya 2.
Jadi 1 tahun Bapak Ibu guru membuat 1 laporan best practice, menuliskan pengalaman terbaiknya, diseminarkan, poinnya 2. Ya. Lanjut. Ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu? Lanjut dulu. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, pengertian best practice. Best berarti yang terbaik, paling. Practices adalah pengalaman. Apa yang sudah kita lakukan dalam waktu tertentu dirasa paling baik dan paling berhasil. Ini best practice. Mengandung arti pengalaman terbaik dari keberhasilan seseorang atau kelompok dalam melaksanakan tugas, termasuk dalam mengatasi berbagai masalah di lingkungan tertentu. Nah, kita best practice guru. Maka best practice guru ini keberhasilan seorang guru dalam melaksanakan tugas, termasuk dalam mengatasi berbagai masalah dalam melaksanakan pembelajaran, pendampingan kepada siswa, pemanfaatan media yang efektif, atau yang lainnya. Jadi best practice guru itu bisa berupa bagaimana dalam pelaksanaan tugasnya, ada keberhasilan yang dirasa paling baik, atau menghadapi masalah, bisa menyelesaikan masalah di kelasnya, di sekolahnya, yang dianggap paling baik. Pembelajaran yang paling menarik, paling menyenangkan, apa yang terkesan paling. Bisa juga Bapak Ibu guru pemanfaatan media yang efektif dalam pembelajarannya. Ternyata dalam 1 tahun ini, melalui pembelajaran jarak jauh, media yang paling efektif saya gunakan video pembelajaran. Misalnya, ini yang paling dirasa paling berhasil, paling berkesan, paling baik pengalamannya. Dan ingat Bapak Ibu, best practice ini bukan laporan kegiatan tugas pokok guru. RPP, kemudian catatan jurnal harian, penilaian, bukan itu. Tapi yang dilaporkan pengalaman yang paling baik, paling berkesan, paling berdampak bagi tugas. Ya. Ada yang bocor ya Pak Darno ya? Iya Bu, sebentar dicari dulu. Sepertinya ada yang ngomong ya. Ya. Mohon izin di-unmute dulu ya teman-teman supaya suaranya jelas. Ya, kita lanjut. Best practice ini merupakan cara baru dan inovatif dalam memecahkan suatu masalah pendidikan khususnya. Teman-teman, di masa pandemi ini tentunya banyak hal yang baru yang kita lakukan. Kita belum pernah melaksanakan tatap maya seperti ini, diklat online. Di pembelajaran pun dulu belum pernah pakai Zoom. Belum dengan Webex. Belum juga dengan diskusi interaktif melalui WA Group. Nggak ada, belum ada. Belum populer begitu ya. Tapi di masa pandemi ini banyak hal-hal yang baru yang terpaksa kita terapkan dan itu harus dilakukan. Pilih, mana satu yang paling terkesan buat Bapak Ibu pembelajaran di masa pandemi ini? Ya, tentunya membawa sebuah perubahan atau perbedaan. Sehingga sering dikatakan best practice ini hasilnya luar biasa. Outstanding result. Yang biasanya kita tatap muka, ketemu. Dengan pembelajaran menerapkan video pembelajaran, anak-anak sekarang bisa membuat video yang bagus-bagus. Sesuai dengan tema pembelajaran kita saat itu. Anak-anak lebih kreatif,
mengupload ke YouTube. Nah, gitu ya. Sehingga banyak dampak hasil dari perubahan yang kita lakukan. Nah, best practice mampu mengatasi persoalan tertentu secara berkelanjutan. Keberhasilan ini lestari, tidak hanya sesaat itu saja berhasil, tapi keberhasilan yang kita capai ini dapat dilaksanakan, dampaknya, manfaatnya terus-menerus dapat dirasakan. Akhirnya anak-anak kita, saya menerapkan video pembelajaran, mereka makin asik belajarnya. Pilih satu tema, kita tugaskan anak-anak tentang tema itu. Ayo nak, dibuat video pembelajarannya. Kirim ke WA group linknya. Supaya ibu bisa melihat video pembelajarannya. Secara berkelanjutan dapat diterapkan, bahkan dampaknya ini dirasakan oleh teman-teman guru yang lain. Oh iya, saya juga. Kalau gitu nanti pembelajaran saya akan menerapkan video pembelajarannya. Diikuti oleh teman-teman guru yang lain. Baik di satu sekolah itu maupun guru di sekolah lain mengikuti keberhasilan kita. Nih pengaruhnya. Ya. Dan best practice ini mampu melahirkan model, metode yang baru untuk mengembangkan sekolah, mengembangkan pembelajaran secara efektif dan efisien. Mana yang paling tepat, paling hemat, tapi dampaknya, hasilnya maksimal. Maka dikatakan best practice, pengalaman terbaik. Yang paling berkesan, dampaknya bisa dirasakan oleh anak didik kita, dapat diikuti oleh guru-guru yang lain, dan terus-menerus bisa dilaksanakan. Ini yang sampaikan tadi, menginspirasi kepada teman sejawat, guru, tendik lainnya, dan pembuat kebijakan. Kepala sekolah akan melihat, wah, Bu Astri sudah mampu melaksanakan satu pembelajaran yang menarik untuk anak-anak. Apa yang dilakukan Bu Astri dituliskan dalam laporan best practice. Maka oleh kepala sekolah, pengambil kebijakan, ayo Bapak Ibu ikuti Bu Astri tuh. Bagaimana pembelajarannya yang menarik, menantang anak-anak bisa ikut terlibat secara aktif dan dampaknya luar biasa. Cara dan metode yang dilakukan atau yang digunakan ini bersifat efektif dan efisien. Tidak buang-buang waktu, tetapi penghematan waktu, hemat tenaga, dan tepat pada sasaran. Tepat kepada tujuan yang akan dicapainya. Lanjut, bagaimana kita mau melaksanakan menulis laporan best practice ya? Bapak Ibu, rekan-rekan guru yang hebat, untuk menulis best practice, yang pertama kali kita lakukan adalah mengevaluasi diri, merefleksi diri tentang cara dan strategi yang telah dilaksanakan. Kita buat catatan-catatan begitu, apa saja yang sudah saya lakukan dalam 1 tahun ini, yang dirasa itu berhasil. Nah, tahun ini saya merasa berhasil, 1, melaksanakan pembelajaran dengan Zoom meeting. Yang kedua, pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran. Yang ketiga, saya belajar dengan memanfaatkan YouTube anak-anak lebih asik. Yang keempat, Bu, dengan WA group, dukungan orang tua lewat WA ini membawa motivasi belajar anak meningkat. Oke, catat, dievaluasi 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ibu, Bapak, guru yang hebat pilih 1 yang paling. Di antara yang berhasil tadi, kita pilih 1, mana yang paling berhasil. Yang paling berkesan, paling menantang, dan paling berdampak bagi anak didik kita,
bagi rekan guru kita. Nah, dari catatan-catatan itu sudah kita temukan satu pilihan best practice yang terbaik. Nah, setelah kita menemukan satu keberhasilan tadi yang paling di antara keberhasilan-keberhasilan lainnya, kita akan mencari teori atau regulasi berkaitan dengan pelaksanaan atau hasil pengembangan siswa yang sudah kita capai. Nah, saya memilih ternyata video pembelajaran. Video pembelajaran, aktivitas belajar hebat. Anak-anak hebat aktivitasnya. Hasilnya, belajarnya juga bagus-bagus anak-anak. Mampu membuat video yang isinya sesuai dengan tema materi pembelajarannya. Ya, saya pilih satu best practice saya adalah video pembelajaran, aktivitas belajar siswa hebat. Aktivitas siswa meningkat, ya. Dari apa yang sudah saya lakukan, saya cari teorinya. Apa itu teori tentang video pembelajaran? Apa itu teori tentang kreativitas siswa? Regulasinya apa? Regulasinya kalau berkaitan dengan pembelajaran, tentunya standar proses. Kita lihat kebijakan di standar proses. Bagaimana menyusun RPP? Kita lihat aturan tentang pengembangan RPP. Regulasinya. Sehingga ada ketemu kesenjangan antara teori atau regulasi dengan pelaksanaan atau hasil pengembangan siswanya. Yang ketiga, temukan ide dan motivasi untuk mengatasi kesenjangan guna memecahkan masalah yang dihadapi dalam pembelajaran, penilaian, dan pengembangan siswa. Masalah yang saya hadapi dalam PJJ ini, aktivitas belajar anak susah, Bu. Kami mau ngecek anak-anak belajar atau tidak di luar sana, kurang maksimal. Saya tidak bisa melihat kalau belajar jarak jauh, seperti apa anak-anak di balik layarnya, di balik HP-nya apa yang dilakukan. Ini masalah buat saya, misalnya. Terus, untuk bisa mengaktifkan kreativitas anak, anak bisa join dalam pembelajaran kita dengan baik, dengan senang, ketemulah ide saya menggunakan video pembelajaran. Nah, masuklah. Sudah satu yang saya lakukan, video pembelajaran itu mampu memecahkan masalah aktivitas siswa dalam pembelajaran saya. Dan terbukti hasilnya setelah saya menggunakan video pembelajaran itu, anak-anak aktif, anak-anak mampu membuat video yang bagus-bagus. Keberhasilan yang saya raih. Yang keempat, melakukan evaluasi terhadap output dan outcome. Apa yang diperoleh dari anak-anak kita? Apa dampaknya dari pembelajaran yang kita lakukan? Ada peningkatan kualitas pelaksanaan dan hasil pembelajaran, penilaian, dan pengembangan kompetensi siswa. Setelah saya menggunakan video pembelajaran itu, terbukti kualitas pembelajaran meningkat, partisipasi anak-anak belajar semakin giat, dan kompetensi siswa meningkat. Kreativitas anak meningkat. Best practice. Ya. Oke, ini tahapan kita menuliskannya melalui 4 langkah ini. Selanjutnya, apa saja yang bisa Bapak Ibu guru hebat dapat menjadi best practice? Oh, dalam menyusun program pengembangan pembelajaran guru. Yang dulu saya membuat RPP itu ngambil
dari internet. Atau RPP saya ini ngopi dari MGMP. Atau saya ngopi dari teman, guru di sekolah lain. Sekarang, setelah saya melakukan aktivitas berliterasi, ternyata pemahaman saya tentang perencanaan pembelajaran lebih bagus. Sehingga mampu menyusun, mengembangkan program pembelajaran ini dengan maksimal. Berkaitan penyusunan program pembelajaran. Kedua, bisa juga berkaitan dengan kegiatan guru dalam membina siswa. Keberhasilan pembimbing ekstrakurikuler. Sehingga setelah saya bimbing dengan baik, dengan maksimal latihannya, pendampingannya, anak-anak mampu tampil sebagai juara di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional, atau tingkat regional. Nah, keberhasilan guru dalam membina siswa program ekstrakurikuler. Keberhasilan dalam pengelolaan pembelajaran, pasti ini karena berkaitan dengan tugas pokok guru sebagai pendidik. Berhasil dalam mengelola pembelajaran. Menerapkan pendekatan apa? Ya, menggunakan strategi pendekatan ke anak-anak bagaimana yang membawa keberhasilan itu. Yang keempat, keberhasilan dalam memanfaatkan media pembelajaran, memanfaatkan IT, memanfaatkan aplikasi yang sesuai. Dari pemanfaatan media pembelajaran, pastinya akan membawa keberhasilan anak-anak. Dibandingkan tanpa media, anak-anak akan konsentrasinya jauh di bawah. Tapi Bapak Ibu memanfaatkan media yang bagus, media yang menarik, anak-anak bisa fokus pembelajarannya, bisa mudah memahami materi yang kita belajarkan kepada mereka. Atau juga keberhasilan penilaian pembelajaran. Pembelajaran saya menggunakan aplikasi Google Classroom atau Google Form. Ternyata anak-anak lebih aktif mengirimkan tugas-tugas yang kita nilai dalam form itu. Sehingga apa yang akan kita nilai dari anak-anak, datanya semua ada, gitu ya. Sebagian besar ada. Keberhasilan dalam penilaian. Atau juga keberhasilan dalam melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan pembelajaran. Karena evaluasi, asesmen yang kita tentukan ini sangat-sangat menentukan keberhasilan anak-anak didik kita. Pandainya guru melaksanakan, merancang evaluasi, membuat asesmen akan membawa keberhasilan anak didiknya. Jadi, Bapak Ibu bisa pilih kegiatan apa yang berhasil, dianggap paling berhasil, dituliskan sebagai laporan best practice. 7. Keberhasilan dalam mengelola hasil penilaian. Tidak sedikit teman-teman guru, hasil penilaian ini cukup di rata-rata nanti masukkan dalam nilai rapot. Tidak. Hasil penilaian tentunya harus kita kelola. Apa kelebihan dari penilaian yang kita lakukan, apa kelemahannya, tindak lanjut dari hasil penilaian yang kita lakukan itu apa. Nah, kalau Bapak Ibu guru mampu mengelola hasil penilaian ini dengan baik dan membawa dampak peningkatan bagi anak-anak, keberhasilan penilaian terhadap anak-anak bisa menjadi satu best practice. Atau bisa juga berhasil pembimbingan dan pelatihan prestasi siswa atau prestasi sekolah. Bu, saya ditugasi oleh kepala sekolah sebagai tim adiwiyata. Sebagai koordinator tim adiwiyata, akhirnya mencapai kejuaraan.
adiwiyata nasional, adiwiyata tingkat provinsi. Satu prestasi, satu keberhasilan kita mengelola adiwiyata. Karena kita sebagai koordinator, punya perencanaan, punya program kerja, punya pola manajemennya, bagaimana mengatur tim, melaksanakan kegiatan adiwiyata, sehingga mencapai prestasi sekolah yang dihasilkan. Ini keberhasilan. Itulah best practice yang sudah dilaksanakan, sudah kita capai, berhasil, berdampak untuk selanjutnya. Ya. Bagaimana kita menuliskan laporan best practice sistematikanya? Karena best practice ini ilmiah, merupakan publikasi atau karya ilmiah guru, penulisannya pun juga ada aturan karya ilmiah. Yang mana bagian awal terdiri atas halaman judul, pernyataan keaslian naskah laporan best practice, bahwa best practice ini benar-benar saya laksanakan di kelas atau di sekolah. Nah, dan ditandatangani oleh penulis serta mengetahui kepala sekolah. Lembar persetujuan. Apa yang kita lakukan itu sepengetahuan atasan kita, pimpinan kita. Kalau Bapak Ibu guru ya atasannya kepala sekolah. Kalau kepala sekolah atasannya ya kabid kurikulum penilaian SMP. Ya. Kalau pengawas menulis best practice, persetujuan oleh siapa? Oleh kepala dinas, atasannya gitu ya. Nah, setelah lembar persetujuan yang minimal oleh atasan langsung ditandatanganinya, ada kata pengantar. Daftar isi, abstrak atau ringkasan dari laporan best practice itu yang menceritakan dari awal sampai kesimpulan dari best practice itu, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran bila ada. Tabel ini sebagai pencatatan data-data pendukung. Gambar bisa berupa foto-foto kegiatan yang Bapak Ibu lakukan sebelum, pada saat melaksanakan, dan sesudah, yang akan membedakan mana sih yang dikatakan pengalaman terbaik, mana sih keberhasilannya. Tentunya ada pra sebelum kita melakukan kegiatan itu, dan hasil keberhasilannya ini akan menunjukkan perbedaan, ketercapaian, keberhasilan dari apa yang sudah kita laksanakan. Ya, ini di bagian awal harus ada. Berikutnya masuk ke bagian isi. Isi dari best practice itu terdiri dari 4 bab yang membedakan dengan isi PTK. Kalau PTK ada 5 bab. Best practice ada 4. Ini sesuai dengan pedoman pengembangan keprofesian berkelanjutan guru di buku 4 yang kita pakai untuk penilaian angka kredit guru. Ya. Pada bab 1 pendahuluan. Sama di karya tulis ilmiah PTK bab 1 juga pendahuluan. Karya tulis ilmiah berupa hasil penelitian yang lain, bab 1 juga pendahuluan. Gitu ya. Bab 1 pendahuluan. Dalam pendahuluan itu, Bapak Ibu guru-guru yang hebat ini menuliskan, menjelaskan tentang latar belakang peningkatan mutu pendidikan, rumusan dan pendekatan, tujuan, serta manfaat. Jadi pada bagian pendahuluan itu ada latar belakang peningkatan mutunya, ada rumusan peningkatan mutu,
pendekatan yang dilakukannya, ya kan? Tujuan dan manfaatnya. Dalam latar belakang akan menguraikan mengapa peningkatan mutu pendidikan tersebut dan cara meningkatkannya, serta dampak terhadap proses pembelajaran atau manajemen pendidikan sangat signifikan. Mengapa video pembelajaran tadi meningkatkan kreativitas anak didik? Cara meningkatnya bagaimana? Oh, dalam pembelajaran menggunakan video pembelajaran dan anak-anak diajak untuk mengembangkan video pembelajarannya. Dampaknya apa? Dampaknya anak-anak aktif belajarnya, kreativitasnya meningkat, mampu membuat video pembelajaran. Sebelumnya tidak pernah anak membuat video. Ya, tapi diberikan contoh guru menggunakan video, sekarang anak-anak kalau disuruh membuat video lebih bagus dari video gurunya. Ternyata anak-anak era digital lebih hebat dibanding guru-gurunya. Apalagi gurunya sudah seusia saya yang notabene generasi old. Ya. Diajak berlari sudah lemot gitu ya. Nah, tapi kalau guru-guru yang di hadapan saya ini, di dalam room ini, guru-guru yang hebat lebih cepat diajak berlari, mengajak anak-anak berkreativitas. Ya. Pada bagian pendekatan masalah, Bapak Ibu, nanti akan menguraikan berbagai cara yang digunakan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dan menjelaskan bahwa cara yang dipilih yang sudah dilaksanakan ini yang terbaik. Inovatif, kreatif, efektif, efisien, dan lestari. Artinya bisa dilaksanakan secara terus-menerus. Bisa diikuti oleh rekan-rekan guru yang lain. Tujuan dan manfaat. Ini Bapak Ibu akan menguraikan identifikasi peningkatan mutu pendidikan, proses, dan manfaat hasil yang diperoleh. Tujuannya, kalau tadi video pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas siswa, maka tujuannya dengan menggunakan video pembelajaran, kreativitas siswa dapat ditingkatkan. Manfaatnya bagi siswa akan memacu kreativitas siswa mengembangkan video pembelajaran sesuai tema pembelajarannya. Bagi guru, oh ternyata dengan video pembelajaran itu bermanfaat bagi guru. Bagaimana bisa meningkatkan, bisa memacu kreativitas siswa. Dan tentunya ada peningkatannya. Manfaat hasil yang diperoleh apa? Hasil yang diperoleh kreativitas anak membuat video lebih inovatif. Belajarnya lebih menarik. Nah, ini sudah masuk ke tujuan dan manfaat dari best practice tersebut. Apa kegiatan yang sudah dilakukan? Bagaimana hasilnya? Bagaimana proses melaksanakannya, diceritakan. Yuk, bab 2 ini sama dengan karya tulis yang lain. Kajian pustaka, kajian teori, landasan teori. Nah, kita mau menggunakan bahasa yang mana, pilih. Oh, saya biasa menggunakan kajian pustaka, dipersilahkan. Bu, saya menggunakan landasan teori, boleh enggak? Boleh. Intinya sama. Mau kajian pustaka, mau landasan teori, mau kajian teori, intinya adalah berisi teori-teori atau konsep-konsep yang digunakan untuk menganalisis hasil peningkatan mutu pendidikan yang dicapai dalam kegiatan pembelajaran kepemimpinan satuan pendidikan. Teori-teori yang berkaitan dengan apa yang sudah kita laksanakan berhasil tadi. Konsep apa yang kita gunakan?
untuk mewujudkan keberhasilan tadi yang sudah dilaksanakan dan berhasil. Ini best practice. Ya. Kajian pustaka ini dapat berupa kebijakan, pedoman, dan atau laporan hasil penelitian, laporan best practice, rekan-rekan terdahulu yang relevan dengan tema best practice yang sedang dilakukan, baik dalam artikel, dalam jurnal ilmiah, maupun dalam bentuk buku. Jadi, Bapak Ibu, misalnya Pak Darno sudah melakukan PTK. Teorinya kita ambil, karena sesuai dengan apa yang saya lakukan dalam best practice ini. Boleh kita ngambil teori yang ada di PTK Pak Darno dengan jujur menghargai karya orang lain. Karena hasil karya orang lain, hak ciptanya akan dilindungi. Kalau kita mengambil saja tidak jujur, berarti kita sebagai plagiator. Tanpa permisi. Karena ilmiah, kita jujur menghargai karya orang lain, diambil. Teori ini diambil dari laporan PTK Dr. Sudarno tahun sekian, halaman sekian. Nanti di daftar pustaka di bagian penunjang akan kita tuliskan laporan PTK dengan judul Sudarno tahun 2018 di Bogor. Penerbitnya siapa? Dituliskan. Jadi kita mengambil dari laporan best practice, laporan penelitian teman terdahulu, boleh teorinya kita ambil. Ya, dengan dituliskan siapa yang menuliskan terdahulu, di mana akan menjadi daftar pustaka kita. Oh, kebijakan. Saya mengambil kebijakan dari Kemdikbud nomor 1 tahun 2000 misalnya. Dijadikan kajian teorinya atau kajian pustakanya, tuliskan kebijakannya. Kebijakan apa itu yang kita ambil sebagai dasar menuliskan teori-teorinya. Kajian pustaka. Nanti secara detail akan disampaikan adik saya terkasih Bu Hajah Tati. Teknik bagaimana menuliskan kajian pustaka. Ya. Bab 3 pembahasan. Nah, ini bedanya dengan PTK. Kalau bab 3 PTK yang dituliskan adalah metodologi penelitian, ya. Ada subjek penelitian, ada metodologinya berapa siklus, tahapannya, siapa observernya, kapan waktunya, gitu kan. Dijadwalkan, kemudian langkah-langkah yang dilakukan setiap siklusnya itu apa. Ini bab 3-nya PTK. Kalau bab 3 dari best practice, ini inti daripada best practice itu sendiri. Dalam pembahasan bab 3, harus didukung data yang ada di kelas kita atau di sekolah kita. Kalau yang keberhasilan kita di dalam kelas, ya data di kelas kita. Kalau keberhasilan saya tadi di Adiwiyata, berarti data di sekolah. Kalau keberhasilan dalam membina ekskul, ya datanya data tentang kegiatan ekstrakurikuler. Data, didukung data. Maka ada daftar tabel, daftar gambar. Ini yang mendukung data-data kita dalam kegiatan yang berhasil tadi. Gitu ya. Keberhasilan tidak hanya diomong, tapi harus didukung dengan data. Harus ada kejelasan ide atau gagasan asli penulis yang terkait dengan upaya peningkatan mutu pendidikan dan sudah berhasil diterapkan. Sekali lagi, sudah berhasil diterapkan. Peningkatan ini sudah dicapai, berhasil diterapkan. Nanti
ada dalam pembahasan ini langkah-langkah pelaksanaan kegiatan atau proses pelaksanaan kegiatannya seperti apa. Nah, ini ya. Jelaskan di dalam langkah pembahasan bab 3 itu akan menjelaskan cara peningkatan mutu pendidikan termasuk hambatan-hambatan, kendala yang harus diatasi dan dituangkan secara rinci. Proses peningkatannya seperti apa yang sudah kita capai, tahapan-tahapan atau langkah-langkahnya, kemudian ada hambatankah, ada kendala apa yang kita hadapi, ditulis. Dampaknya juga dituliskan. Setelah kita berhasil ini, dampaknya apa? Bagi anak didik di kelas, bagi anak-anak ekskul bimbingan kita, bagi pengembangan adiwiyata sekolah, ya. Apa dampaknya yang bisa dipertahankan yang dikatakan tadi keberhasilannya itu lestari, bisa berlanjut, bisa diterapkan dalam waktu-waktu yang akan datang dan dapat ditiru, menginspirasi guru-guru yang lain, rekan sejawat kita. Ya. Jelaskan evaluasi diri tentang cara dan strategi yang telah dilaksanakan. Jadi Bapak Ibu dalam pembahasan ini akan menuangkan bagaimana kita melaksanakannya. Hambatannya apa? Dampaknya seperti apa? Terus kita mengevaluasi kelemahan, kelebihan yang sudah kita lakukan apa. Gitu ya. Ada evaluasi diri tentang cara dan strategi yang telah dilaksanakan. Tuliskan kesenjangan antara teori atau regulasi dengan pelaksanaan dan atau hasil pengelolaan pembelajaran. Sehingga muncul ide dan motivasi untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Ya, ada kesenjangan. Perbedaannya apa? Teori ini dan praktek yang sudah kita lakukan. Hasilnya seperti apa? Ya. Lakukan evaluasi terhadap output dan outcome atau dampaknya. Lakukan evaluasi terhadap output, hasil yang dicapai dan dampaknya apa. Serta jangan lupa tuliskan kualitas pelaksanaan dan hasil pengelolaannya. Oh, kualitas pengelolaan yang kita rancang, kita laksanakan, kemudian hasilnya dituliskan. Ini di bagian 3 pembahasan. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, menuliskan langkah atau metode, alat dan atau instrumen yang digunakan guru dalam memecahkan masalah. Oh, tadi masalahnya yang saya pilih adalah aktivitas kreativitas belajar. Masalahnya. Kemudian yang saya sudah lakukan dengan menggunakan video pembelajaran. Maka di sana Bapak Ibu jangan lupa RPP kita tentunya ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran menggunakan video. Metode apa yang diterapkan menggunakan video itu. Alatnya apa? Alatnya video pembelajarannya. Disertakan video pembelajarannya. Instrumen yang digunakan untuk mengukur adalah saya akan menilai, membuat rubrik penilaian video pembelajaran anak-anak. Membuat rubrik aktivitas, kreativitas anak dalam pembelajaran. Nah, ini ada, rubriknya ada. Suaranya? Kenapa suaranya? Suaranya pun nggak bisa. Suaranya kedengaran Bapak Ibu? Kameranya ambil deh. Nah, ini ada yang ngobrol nih. Baik ya, kita lanjut ya. Di pembahasan juga Bapak Ibu menuliskan tempat, waktu, dan lembaga yang menunjang pelaksanaan,
sehingga kegiatan tersebut dinyatakan sebagai pengalaman terbaik dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan menghubungkan kajian teori atau tinjauan pustaka yang menunjang. Jadi tempatnya Ya kamera mana ya? waktunya pada bulan Januari 2020 sampai bulan Desember 2020. Dengan kegiatannya dinyatakan sebagai pengalaman terbaik dibandingkan kegiatan-kegiatan kita yang sudah kita lakukan itu. Tadi ada YouTube, ada WA Group, ada dengan Google Classroom. Ternyata yang paling berhasil dengan video pembelajaran. Ya. Tempat, waktu, lembaga yang menunjang pelaksanaannya. Ya. Tunjukkan keaslian, kejelasan, dan kecemerlangan ide atau gagasan terkait dengan upaya peningkatan mutu pendidikan. Disinilah inti tulisan best practice. Asli loh, asli tentu didukung dengan data. Benar-benar dilaksanakan. Jelas langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Dan ini ide yang cemerlang, yang belum pernah saya laksanakan sebelumnya dalam meningkatkan mutu pendidikan. Samping itu, uraikan hasil yang dicapai dan indikator pencapaiannya harus dijelaskan agar laporannya dikategorikan sebagai best practice. Dalam hal ini, Bapak Ibu guru yang hebat, menguraikan hasil yang dicapai. Indikator pencapaiannya apa? Nah, saya begini, dengan video pembelajaran tadi, saya berharap kreativitas anak-anak, aktivitas anak-anak belajarnya lebih aktif, lebih menyenangkan. Ya, kalau yang dulu-dulu sebelumnya hadir di Zoom Meet 60% sudah bagus, gitu ya. Sekarang dengan video pembelajaran, hampir semua siswa ikut aktif pembelajaran saya. Jadi pencapaiannya saya sih tidak ingin 100% awal mulanya. Paling tidak 75% lah anak-anak join di pembelajaran saya dengan senang, dengan aktif. Ternyata lebih dari itu yang saya targetkan. Bahkan hampir 100% anak mampu membuat video yang beragam. Jelaskan bahwa hasilnya luar biasa atau outstanding. Sepertinya ada yang mikrofonnya nyala ya. Nah, oke, terima kasih. Menjelaskan bahwa hasilnya luar biasa Bapak Ibu, outstanding. Dengan membandingkan data-data yang ada, baik di kelasnya, sekolah sendiri, maupun kelas sekolah lain. Sebelum dan sesudah kegiatannya. Maka tadi ada data pendukung, ada gambar yang menceritakan data sebelum kita lakukan itu dan sesudahnya. Foto sebelum dan foto sesudahnya. Atau tabel sebelumnya dan tabel sesudahnya. Ini akan menunjukkan bahwa data-data yang ada membuktikan keberhasilan yang luar biasa. Ya, di pembahasan. Oke. Masih lanjut nih pembahasan, Bapak Ibu akan menjelaskan bahwa langkah yang ditempuh itu cukup inovatif. Aspek apanya? Apa kegiatannya? Tidak seperti biasanya yang dilakukan oleh guru lainnya. Ini guru-guru yang hebat akan selalu berinovasi, berkreativitas, melebihi teman-teman yang lainnya. Sehingga akan menjadi inspirasi, menjadi contoh, diikuti oleh teman-teman yang lain. Hasilnya sudah saya sampaikan tadi dikategorikan lestari. Tidak sesaat, luar biasa. Luar biasa. Ya. Langkah-langkah yang diambil sangat efektif dan efisien.
Ini terlihat dari RPP Bapak Ibu Guru. Sehingga ada data pendukung RPP guru selama melaksanakan best practice itu. Selama membawa keberhasilan, mana RPP-nya? Menguraikan hasil peningkatan mutu pendidikan yang telah dilakukan. Data-datanya dilampirkan. Ya. Oke. Bab 4. Nih, kalau bab 4 dalam PTK, kita ingatkan deskripsi hasil penelitian dalam PTK. Kalau di best practice, bab 4 sudah masuk pada simpulan, saran, dan tindak lanjut. Simpulannya apa? Berisi uraian hal-hal yang dapat disarikan dari pengalaman terbaik. Berisi hal-hal yang sudah dicapai dari pengalaman terbaik itu. Simpulannya, video pembelajaran mampu meningkatkan aktivitas belajar siswa dan kreativitas siswa menyusun mengembangkan video pembelajaran yang menarik. Nah, itu uraiannya kan cukup singkat simpulannya. Saran atau rekomendasi. Saran yang saya berikan ini untuk pihak-pihak terkait. Oh, untuk sesama guru, rekan guru. Oh, untuk kepala sekolah. Nggak usah jauh-jauh kita merekomendasikan. Percuma kita rekomendasi kalau tidak bisa diwujudkan. Maka rekomendasi yang saya sampaikan kepada guru sejenis. Rekan-rekan guru bisa menerapkan video pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas dan aktivitas belajar siswa. Bagi kepala sekolah, saya merekomendasikan hendaknya kepala sekolah memberikan kesempatan bimbingan kepada guru melaksanakan pembelajaran dengan video yang menarik dan menantang, hingga kreativitas aktivitas belajar siswa meningkat. Nah, yang membedakan PTK di sini, best practice ada tindak lanjut yang akan dilakukan setelah best practice ini selesai. Wow, setelah saya merasa itu keberhasilan pengalaman yang terbaik saya, maka saya mempunyai tindak lanjut. Akan menerapkan video pembelajaran ini dalam materi-materi lain yang sesuai. Akan berbagi dengan teman guru sejenis untuk melaksanakan pembelajaran dengan video pembelajaran. Cukup, selesai. Bab 4 sudah kita selesaikan. Tinggal bagian penunjangnya. Apa saja yang dijadikan bahan penunjang? Daftar pustaka. Karena ini merupakan karya ilmiah, harus kita mencantumkan daftar pustakanya. Dari mana diambil daftar pustakanya? Berapa banyaknya? Ini akan menunjukkan seseorang itu literasinya sejauh apa. Semakin banyak dibaca, pengetahuannya akan semakin luas. Daftar pustakanya makin banyak. Namun diingat, bukan koleksi teori, tetapi apa yang dibaca itu diterapkan dalam best practice-nya. Dari pendahuluan sudah ada teori yang dipakai, ya kan? Kemudian dalam membuat RPP menyinggung ada daftar kajian teorinya. Dalam memilih media, dia menyinggung daftar teorinya, sehingga dituangkan dalam daftar pustaka ini. Teori-teori yang diambil dari mana? Dari e-book, electronic book, dari hasil best practice atau hasil penelitian teman terdahulu, dari artikel, dari blog, dari jurnal, dengan mencantumkan secara jujur sumber pustakanya. Lampiran-lampiran.
Lampiran best practice ada daftar hadir. Siapa yang hadir? Karena kita best practice-nya untuk siswa ya, daftar hadir siswa. Best practice saya tentang ekstrakurikuler, daftar hadir kegiatan ekstrakurikuler. Sesuai dengan apa yang kita tuliskan laporan best practice-nya. Foto kegiatan. Ya, kegiatan ekskul yang difoto bukan matchingnya, tapi pada waktu latihan ekskulnya seperti apa, pada waktu tandingnya seperti apa. Di kelas berarti foto-foto bagaimana anak melakukan pembelajaran. Secara daring atau online, kita akan melaksanakan juga screenshot kegiatannya. Foto kegiatan Bapak Ibu dalam online. Di screenshot nanti akan menjadi bukti kegiatan-kegiatan kita. Ya. Contoh instrumen yang telah diisi. Seandainya saya tadi melaksanakan pembelajaran dengan video pembelajaran, yang akan saya lihat kreativitas anak-anak, maka saya punya instrumen rubrik penilaian kreativitas siswa mengembangkan video. Ya, ada instrumen yang telah diisi, bukan format kosongnya, tapi instrumen penilaian atau rubrik penilaian yang sudah kita nilai. Ada catatan-catatan penilaian berdasarkan instrumen yang dipakai. Media atau alat yang digunakan. Medianya apa? Video pembelajaran tentu ada, kita perlu laptopnya, perlu link videonya gitu kan. Tidak mungkin dalam best practice kita mencantumkan videonya utuh, tapi link videonya saja. Oh, videonya saya upload ke YouTube. Ya, link YouTube-nya, URL-nya dituangkan di dalam media yang digunakan. Hasil best practice antara lain hasil kerja. Bukti yang menggambarkan perubahan setelah melaksanakan best practice. Setelah keberhasilannya itu. Ini yang dituangkan. Hasilnya, oh video anak bagus-bagus. Kita tampilkan di situ link video anak-anak. Linknya mana? Linknya mana? Sehingga nanti si pembaca akan membuka lewat link video yang dikirim anak-anak kita. Seminar hasil penulisan best practice. Karena best practice merupakan salah satu bentuk publikasi ilmiah guru, maka harus dipublikasikan lewat seminar. Ada seminar hasil penulisan best practice, dilampirkan bukti-bukti pelaksanaannya. Bu, kita boleh seminar online? Boleh. Pak Darno, Forum MGMP sudah sering melaksanakan seminar best practice itu. Nah, tinggal kelengkapan dituangkan dalam seminar itu. Ini contoh beberapa judul yang masih nanti bisa dikreatifi lagi. Ada seorang guru menuliskan komitmen kuat, pembelajaran era COVID mantap. Komitmen ini sebenarnya merupakan satu rangkaian kalimat atau anonim, koordinasi, motivasi, pelatihan, dan mendidik. Alur ceritanya, guru yang menuliskan judul ini, bahwa komitmen itu dijalin koordinasi antara guru, siswa, orang tua. Motivasi didorong oleh orang tua, siswa untuk belajar. Ada pelatihan yang dilakukan anak-anak, maksudnya mengembangkan keterampilannya, dan mendidik. Apa yang dilakukan mendidik. Dengan komitmen kuat, pembelajaran era COVID mantap. Kalau kita nggak koordinasi, bagaimana menumbuhkan motivasi? Kalau kita nggak melatih, bagaimana anak mengembangkan keterampilannya? Apalagi di masa pandemi dengan belajar jarak jauh. Ada lagi, media digital tepat, prestasi belajar meningkat. Guru yang menerapkan metode pembelajaran digital
secara online akan meningkatkan prestasi belajar siswa. Atau dengan pendekatan, model aplikasi, silahkan Bapak Ibu pilih kegiatan-kegiatan pembelajarannya, kegiatan ekstrakurikuler yang sudah Ibu lakukan, sehingga akan menjadi satu bentuk laporan kegiatan atau pengalaman terbaik yang sudah dicapai. Ini judul. Judul best practice munculnya belakangan. Setelah kita punya cerita,